Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ar-rahmatul muhdah والنعمة المسجاة والصراط المبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idaman semua manusia, kehidupannya itu bahagia. Tujuan hidup kita ini bahagia. Dan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua sifat yang merusak, yaitu sifat takut serta sifat sedih. Kehancuran hidup, depresi, tekanan, bahkan berita-berita yang telah sampai ke kita tentang bunuh dirinya orang-orang diakibatkan oleh dua sifat ini yang telah mendominasi jiwanya, takut serta sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi seorang hamba yang beriman kepadanya akan dijauhkan dari dua sifat ini. Jadi Allah berjanji akan memberikan ketentraman kepada seorang hamba
jika dia benar-benar takut kepada Allah. Hal ini bisa kita dapati di dalam Al-Quran tentang kriteria orang-orang yang akan dijauhkan Allah dari dua sifat tersebut. Pertama adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah serta mengikuti petunjuknya. Faman ittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak akan ada rasa takut bagi mereka, dan pula mereka tidak akan bersedih. Petunjuk Allah terdapat di dalam Al-Quran serta sabda Nabi, konsisten di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, hidup akan damai. Tetapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, maka baginya hidup yang sempit, dan kelak di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengingatkan ke kita bahwa kebahagiaan tidak akan didapatkan lewat materi, popularitas. Banyak disebut punya kekuatan relasi, bukan di sini. Bahkan itu terkadang atau umumnya mendatangkan bencana. Hidup kelihatan berada, kelihatan bahagia, tapi di dalamnya rapuh. Sebanyak apapun yang kita miliki, kita jauh dari peringatan Allah, ingatlah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya dia dalam keadaan hidup yang sempit. Ini pertama, kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita beriman dan beramal soleh. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta dia beramal soleh, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya, dan dia tidak akan merasakan ketakutan serta kesedihan. Amal soleh adalah pelengkap setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, mengesahkan Dia, Allahu Ahad, menjadikannya Dia tempat kita bergantung, Allahu Samad, meyakini Dia tidak berkeluarga, lam yalid wa lam yulad, dan meyakini bahwa tidak ada yang setara dengannya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iman
amila salihah, dan beramal saleh, amal-amal duniawi maupun ukhrawi harus baik. Menjalin hubungan dengan Allah, maka kita harus menjaga perintah-perintahnya, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia, maka kita harus patuh sesuai instruksinya. Itulah amal saleh. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa hamba itu akan dijauhkan dari dua sifat tadi. Kriteria yang ketiga, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Faman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan barang siapa yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia termasuk orang yang muhsin, orang baik, maka di sisi dia pahala dari Tuhannya, dan tidaklah dia akan merasakan ketakutan dan kesedihan. Hadirin yang berbahagia, Rabbuna mampu mengatur alam semesta. Mengapa kita ragu untuk menyerahkan diri kita untuk Dia? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal, bertumpu kepada Allah, maka baginya kecukupan. Semua kekuatan akan kita dapatkan. Tak tertandingi akan kita dapatkan. Semua kesempurnaan akan kita dapatkan jika kita dapati Allah. Abdi utuhni beri, hambaku jadilah aku, niscaya engkau akan mendapati aku. Fa idza wajadtani wajadta kulla syai'. Dan jika kau telah mendapati aku, maka engkau telah mendapatkan segala-galanya. Adakah kekuatan melebihi kekuatan Allah? Jamaah yang berbahagia, terkadang kita tidak menyadari telah menyerahkan diri kita ini ke orang, ke manusia, ke makhluk, dan kita merasa nyaman. Tetapi kita masih ragu, bahkan tidak percaya atau mengabaikan kesempatan yang Allah bukakan ke kita untuk bersamanya. Faman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Barang siapa yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia termasuk orang muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut bagi mereka dan pula mereka tidak bersedih. Patuh terhadap bimbingan wahyu Allah, petunjuk Allah Subhanahu, beriman dan beramal soleh di dalam kehidupan ini, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
berupaya untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut dan sedih atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Junaid ditanya, wahai Imam, siapakah para wali ini? Apakah mereka yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara? Sang imam menjawab, para wali-wali Allah adalah seseorang yang engkau dapati di atas perintah dan larangan Allah Subhanahu, berupaya diri untuk bertakwa, menyerahkan diri kepada Allah, serta patuh terhadap aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah. Dan yang terakhir, konsisten. Bagaimana itu semua patuh melaksanakan bimbingan wahyu, menyerahkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal saleh kepada Allah, bertakwa kepada Allah, konsisten sampai mati. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, konsisten, teguh, wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan pula mereka tidak akan bersedih. Mereka adalah orang-orang yang konsisten menyembah Allah sampai akhir hidup. Waktu Rabbana hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai kematian itu mendatangi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana min ma'siyatihi. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد
أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتركوا ما نهى عنه وزجر. واعلموا أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار مقر. وكلوا من ممركم إلى مفركم ولا ترتدوا واستركوا عند من يعلم أسراركم. واعلموا أن الله أمركم بدأ به بنفسه وثنى به بملائكته القدسي فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة وعن الستة الباقين من الأشرار والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر.